Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ilmu Sosial Dasar ingin mempresentasikan materi kami yaitu masyarakat dan kebudayaan serta cipta karya manusia. Sebelumnya mohon izin perkenalkan anggota kami ada Alpadila Waldudayini dengan NIM 1203030012, Cinta Nuraini Agustin 1203030138, Paris Fatur Rahman 1203030045. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ilmu sosial dasar yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Beni Saibeni. Langsung saja. Latar belakang. Yang pertama, kebudayaan. Menurut Kuncharaningrat, kebudayaan itu adalah segala hal yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia yang dihayati dan dimiliki bersama. Di dalam kebudayaan terdapat kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kata kebudayaan memiliki kata dasar budaya yang berarti pikiran, akal, budi, hasil. Menurut ilmu antropologi yang disampaikan olehnya pada tahun 1985, kebudayaan adalah seluruh kemampuan manusia yang didasarkan pada pemikirannya, tercermin pada perilaku dan pada benda hasil mereka yang diperoleh dengan cara belajar. Masih menurut Kunchayaningrat, kebudayaan terbagi menjadi 3, diantaranya adalah 3 wujud ya. 1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya terdapat dalam kepala atau dalam alam pikiran warga masyarakat, di mana kebudayaan bersangkutan untuk hidup. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan lainnya dari waktu ke waktu, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Yang dimaksud di sini adalah wujud ketiga ini disebut juga sebagai kebudayaan fisik, berupa seluruh hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Maka sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal yang dapat diraba, dilihat, dipoto, dan dipegang. Dari ketiga wujud kebudayaan di atas tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengarah pada tindakan dan karya manusia serta ide-ide tindakan dari manusia dan menghasilkan benda-benda atau menciptakan karya dari kebudayaan. Lalu di sini muncul rumusan masalah. Apa yang dimaksud masyarakat kebudayaan? Apa yang dimaksud triangulasi? Apa itu karya krasa cipta manusia? Baik, untuk yang ini di skip. Langsung ke pembahasan. A. Masyarakat dan kebudayaan menurut para ahli. A. Menurut E.B. Taylor 1871. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu, menurut Selo Surmajan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan benda atau kebudayaan jasmaniah atau material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Secara umum, kebudayaan atau kultur itu berasal dari bahasa Belanda.
Kultur dan bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu color, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. Seperti itu. Lalu apa bedanya budaya dan kebudayaan? Menurut Joko Widakdo tahun 1994 mengemukakan pembedaan pengertian budaya dan kebudayaan dengan mengartikan budaya sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan kebudayaan diartikan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Seperti itu. Lalu, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Teknologi hakikatnya meliputi paling sedikit yaitu 7 unsur berupa alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan rumah atau papan, lalu alat transportasi. Lalu, apakah itu triangulasi individu, masyarakat, dan kebudayaan? Ya, di sini dijelaskan sebagaimana dikemukakan oleh Clinton dalam Shafri Hamid 1995 bahwa the individual is a living organism capable of independent thought, feeling, and action, but with his independence limited, all his response profoundly modified by contact with the society and culture in which he develops. Nah, hubungan antara individu, kebudayaan dengan masyarakat sangat erat karena individu mendukung dan mengembangkan kebudayaan dengan masyarakat. Sedangkan di masyarakat terdapat pengelompokan individu sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Seperti itu. Kebudayaan tersebut pada hakikatnya merupakan alat-alat yang digunakan oleh manusia untuk keberadaan dan kelangsungan hidupnya atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Betapa pentingnya kebudayaan bagi kehidupan manusia dikemukakan oleh dua orang antropolog yaitu Horkovait dan Malinowski di Sadur dari Sukanto 1981. Dari uraian tersebut terlihat bahwa terdapat hubungan timbal balik antara individu, masyarakat, dan kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Itu. Yang selanjutnya, hasil karya karsa cipta manusia. Menurut Joyodiguna 1958 dalam bukunya Asas-Asas Sosiologi memberikan definisi mengenai cipta dan karsa sebagai berikut. Satu adalah cipta. Cipta adalah kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Lalu ada karsa. Karsa adalah kerinduan manusia untuk mengisyarat tentang hal serta peran dari mana manusia sebelum lahir. Karsa, karsa adalah kerinduan manusia untuk mengisyafi tentang sangkan paran dari mana manusia sebelum lahir atau sangkan dan kemana manusia sesudah mati atau paran. Hasilnya berupa norma-norma keagamaan atau kepercayaan. Di atas telah dijelaskan dua hal itu, bahwa kebudayaan merupakan sistem gagasan. Maka, untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat, muncul beberapa konsep. Konsepsi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1.
bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu hal yang dilakukan dan dihasilkan manusia karena meliputi material atau jasmaniah, rohaniah atau non-material. Yang kedua, bahwa kebudayaan itu tidak dapat diwariskan secara generatif atau biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar. Yang ketiga, bahwa kebudayaan itu diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat akan sukarlah bagi manusia untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya, tanpa kebudayaan tidak mungkin manusia baik secara individual maupun bermasyarakat dapat mempertahankan kehidupannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kelebihan murni milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekurangan murni datangnya dari diri kami masing-masing. Silakan nanti didiskusikan di WA grup kelas. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.